Karena mereka menganggap itu sesuatu yang natural, yang mereka meyakini itu pemberian dari Tuhan, kecuali mungkin mereka yang masih denial misalnya ya, itu beda kasus. Tapi kalau orang yang sudah merasa nyaman dan saya tidak merasa ini sebagai penyakit, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Tuhan adalah yang paling bertakwa. Oke, selamat siang teman-teman semua. Nah, perkenalkan aku Amanda Cindy, aku dari Iris Kolektif, dan kita hari ini ada podcast nih bareng sama LBS Semarang. Kita akan ngomongin soal bagaimana sih perspektif agama Islam memandang ini ya komunitas LGBTQ. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber kece-kece pokoknya. Ada Kang Teddy Holiludin. Ya, Amanda, salam kenal teman-teman. Halo, salam kenal. Nah, ada Okta Prima Putra. Halo, salam kenal Amanda, salam kenal teman-teman. Oke, kita podcast kali ini akan didukung, podcast hari ini kita didukung oleh Si Build Peace Indonesia, Si Build Peace Global, dan Aman Indonesia gitu. Nah, langsung lanjut aja ya teman-teman ya. Kita akan ngobrolin pertama ini sih. Aku mau ke Kang Teddy Holiludin dulu ya, boleh? Bagaimana sih Islam khususnya dari segi filosofis dan sosiologis, Kang, memandang komunitas LGBTQ itu seperti apa begitu? Ya, terima kasih Amanda. Teman-teman sekalian, saya Teddy, saya dari Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama atau biasa dikenal dengan ELSA. Kami memang sudah cukup lama bergelut atau melihat dan memotret fenomena LGBTQ ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa kami share berkaitan dengan sudut pandang kami ya. Pertama, saya harus menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa pandangan umat Islam itu beragam ya terhadap fenomena LGBTQ ya. Kita tahu bahwa dalam banyak hal sering kita dengar informasi atau berita tentang bagaimana sebagian dari kelompok Islam itu memberikan vonis terhadap kelompok ini sebagai kelompok yang sesat, kelompok yang tidak sesuai dengan perilaku pada umumnya, masuk neraka dan seterusnya gitulah. Saya tidak bisa menafikan bahwa memang ada pandangan seperti itu dalam Islam. Nah, sebagai umat Islam, saya tentu punya pandangan ya. Saya tentu punya pandangan sendiri terhadap fenomena ini karena setidaknya saya bergumul, saya berinteraksi dengan teman-teman. Selain di satu sisi saya juga belajar tentang bagaimana substansi ajaran Islam memandang manusia. Nah, mungkin sisi ini yang akan saya munculkan. Jadi sekali lagi, mungkin pandangan saya tidak merepresentasikan pandangan keislaman secara umum. Karena kita tahu ya, saya kira Okta atau Manda atau teman-teman sekalian, kalau searching di mesin pencari itu akan dengan mudah sekali menemukan bagaimana pandangan Islam terhadap homoseksualitas, LGBTQ dan seterusnya. Nah, tapi kalau pertanyaannya bagaimana melihat ini dari sudut pandang sosiologis gitu ya. Pertama, kita tidak bisa menafikan, saya tidak bisa menafikan bahwa kelompok ini ada. Ya, kelompok ini ada dan memang mereka eksis di antara kita, di sekitar kita gitu ya. Jadi ini bukan fenomena yang diada-adakan gitu. Bukan fenomena yang yang kemudian seperti mengada-ngada gitu. Ini ada, kelompok ini ada dan mereka menilai dirinya sebagai sesuatu yang natural gitu. Mereka mempresentasikan dirinya sebagai perilaku yang natural gitu. Yang alamiah, yang genetik ya, bahwa saya begini ini gitu. Saya sulit atau bahkan tidak bisa in quotation disembuhkan kalau memang ini dianggap sebuah penyakit gitu ya. Jadi secara sosiologis saya mengakui, merekognisi bahwa fenomena itu ada. Lalu yang kedua, karena mereka kemudian ada, saya kok merasa tertantang untuk
mencari tahu kenapa kemudian kelompok ini ada dan eksis. Nah, ini kan yang saya kira seringkali dilewati lah, kira-kira seperti itu. Tidak mencoba mengenali, tetapi kemudian memvonis atau mengambil kesimpulan bahwa mereka ini bla 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 gitu. Padahal salah satu prinsip Quranik yang selalu saya pegang adalah ketika Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, berbeda agama, suku, ras, ya, bahasa dan sebagainya, itu ada hal yang prinsipil yang menjadi hikmah kenapa diciptakan berbeda-beda itu, yang dalam Al-Qur'an disebut prinsip ta'aruf, li ta'aruf. Ya, untuk apa? Untuk saling mengenal. Jadi ta'aruf itu bukan saya kenal Manda, tapi saya kenal Manda, kenal Okta, kenal latar belakang budayanya, dan hal yang sama juga dilakukan oleh Okta dan Manda kepada saya. Jadi ini prinsip resiprokal, saling mengenal. Nah, karena fenomena itu ada, fenomena itu sesuatu yang eksis, maka saya balik ke prinsip Quranik, saya punya kewajiban untuk mengenali. Jadi saya sedang dalam proses mengenali. Sebagai orang Islam, saya sedang dalam proses mengenali. Bahwa kemudian ada vonis bla bla bla, saya kira itu urusan Tuhan. Bagaimana Tuhan Tuhan yang punya kuasa untuk menempatkan manusia itu di sisi kanan atau di sisi kiri, di surga atau neraka. Sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, saya hanya punya kuasa, hanya punya kewajiban untuk memuliakan sesama, karena kan saya dan teman-teman komunitas itu sama-sama makhluk Tuhan gitu. Tidak ada tidak ada hak saya untuk kemudian mengkotakkan mereka dalam satu sudut tertentu yang lebih nista daripada saya gitu. Nah, itu yang selalu saya pegang, Manda. Oke, terima kasih Kang Teddy. Nah, kali ini kita juga pengen mendengar langsung dari teman-teman queer dari Okta ya, Okta Prima ya. Gimana pendapatmu Okta mengenai ini ya? Sebenarnya banyak sekali triggering informasi sepertinya akhir-akhir belakangan ini gitu kan, mengenai kodrat dan kemudian LGBTQ, dan bagaimana perspektifmu sebagai mahasiswa teologi ya melihat ini ya, komunitas LGBTQ, terus kemudian hubungannya dengan Tuhan itu seperti apa gitu, bagaimana Pak? Kalau dari secara teologis, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Iya, karena saya juga mahasiswa teologi yang ya belum begitu mendalam soal teologi, jadinya mungkin ini juga dari pengalaman personal juga. Jadi saya juga sebagai seorang queer yang juga bersekolah teologi, jadi ketika melihat ada teman-teman queer yang mendapatkan vonis, mendapatkan diskriminasi dari sisi agama, itu sangat miris sih. Seperti kemarin dengar berita soal pemakaman Bunda Dorce, yang beliau ingin meminta dimakamkan secara perempuan, tapi ya banyak yang kontra dengan hal itu gitu. Jadi ya memang ada banyak banget ya kalau kita melihat dari sisi agama, karena ini menurut saya itu pandangan agama itu sangat multitafsir, karena tidak ada agama yang lepas dari penafsiran menurut saya. Dan itu ya mungkin ya bagi saya sah-sah saja jika orang menafsirkan hal yang kontra atau yang mendukung gitu kan. Tetapi ketika sudah ketika berbicara tentang hak seseorang, itu kita tidak boleh memaksakan pandangan personal kita kepada orang tersebut. Itu sih yang memang saya pegang gitu. Karena walaupun kita kontra sekalipun dengan orang tersebut, jika memang itu hak dia dan itu pilihan dia, ya kita harus menghargai gitu. Karena saya percaya juga ketika orang yang beragama itu memiliki rasa kasih yang tinggi dan juga saling menghargai pilihan hidup masing-masing orang gitu. Dan saya juga sendiri tidak menganggap LGBTIQ juga sebagai pilihan, tetapi memang itu memang pemberian dari Tuhan. Kalau saya pribadi sendiri bisa mengatakan seperti itu, karena ya
kita tidak bisa memilih menjadi Iya. seperti ini gitu. Karena memang itu justru jadi apa ya, banyak yang jadi seperti penolakan dalam diri masing-masing individu LGBTIQ, karena menerima pandangan-pandangan soal LGBT itu berdosa, LGBT itu masuk neraka. Jadi individu LGBT sendiri tuh sebenarnya banyak mereka yang sangat religius, sangat spiritualis, sangat tekun menjalankan ritus-ritus beragama, tetapi ketika mendengar misalkan kalimat-kalimat, statement-statement, pandangan-pandangan yang seperti itu, jadi banyak sekali teman-teman itu yang justru merasa denial, merasa tertolak dengan dirinya sendiri gitu. Dan untuk sekedar beribadah saja, untuk merasa nyaman dalam beribadah itu juga sangat sulit ya dalam diri individu teman-teman queer gitu ya. Seperti misalkan teman-teman transpuan yang ingin sholat menggunakan mukena gitu kan, jadi mendapatkan stigma negatif lagi gitu. Jadi apa ya, ketika membicarakan soal agama itu kan juga urusan personal juga kan. Jadi ketika agama itu kan suatu organisasi, namun dalam agama kan kita meyakini ada suatu keimanan dalam diri masing-masing individu. Jadi itu yang mesti dihargai dari masing-masing orang gitu. Jadi walaupun secara universal mungkin ada pandangan-pandangan yang sangat ekstrim, tetapi secara private, secara keimanan, kita juga harus menghargai pilihan dan pilihan hidup, pilihan beragama dalam menjalankan spiritualitas seseorang gitu sih Amanda. Oke, terima kasih Okta. Nah, kemudian teman-teman ya, bahwa seringkali komunitas LGBTQ itu apa ya, ibaratkan mendapat mungkin diejek gitu ya bahasanya ya Kang ya. Oh kau ini kaum Nabilut misal, nanti ya kenapa kemudian kalian nggak dimusnahkan aja dari dulu misal kayak gitu. Gimana tanggapan Kang Teddy mengenai ini ya? Mungkin itu sebagai suatu stigma juga bahwa dahulu kami ini berasal dari kaum Nabilut misalkan. Itu gimana Kang Teddy pendapatnya? Apa namanya, homoseksualitas atau LGBTIQ yang diasosiasikan sebagai kelanjutan cerita Sodom dan Gomora itu saya kira bukan khas agama-agama Semitik ya, karena misalnya dari kekristenan juga sering menggunakan argumen teologi seperti itu, Islam juga sama, seringkali menggunakan argumen Sodom dan Gomora sebagai sebagai basis teologis untuk mengatakan bahwa ini seperti repetisi sejarah, sekarang seperti ini, dan kemudian ada lagi gambarnya, referensinya di masa lalu dengan merujuk kepada kisah itu. Tapi begini, saya bukan ahli tafsir ya, tetapi sebagian kalangan cendekiawan Muslim sudah berusaha mengkaji ulang, mereinterpretasi kisah Sodom dan Gomora atau kisah kaum Nabi Lut yang kemudian seringkali diasosiasikan sebagai justifikasi terhadap perilaku LGBTIQ. Nah, yang menarik saya kira, sekarang mulai muncul banyak variasi tafsir atas Sodom dan Gomora yang tidak serta-merta seperti yang selama ini kita pahami, bahwa Sodom dan Gomora itu dianggap sebagai justifikasi terhadap teman-teman homoseksual gitu ya, teman-teman LGBTIQ. Nah, saya kira itu gambaran yang menarik ya, ketika misalnya dulu suaranya kan hampir itu yang populer, di mana kisah Sodom dan Gomora itu selalu sebagai justifikasi. Tetapi belakangan ya teman-teman yang menonton siaran ini nanti bisa banyak bisa lihat beberapa kajian. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah tulisannya Prof. Mun Imsiri. Wow. Prof. Mun Imsiri itu beliau sangat expert dalam bidang tafsir Al-Quran, dan ia mencoba melihat kembali, mereinterpretasi kisah Sodom dan Gomora, kisah kaum Nabi Lut, yang kira-kira ya, kalau kemudian saya simpulkan dengan sangat sederhana,
sebenarnya ia tidak berbicara tentang homoseksualitas, ia berbicara tentang pemaksaan. Nah, jadi sesuatu ada relasi kuasa yang dibangun oleh kelompok saat itu yang kemudian dibarengi dengan pemaksaan, penindasan, pemerkosaan. Nah, itu yang menjadi poin sebenarnya, bukan pada aspek LGBTIQ-nya. Karena apa? Karena ya yang namanya pemerkosaan, homo atau hetero juga tetap harus harus dihindari kan, harus kita kecam karena itu sesuatu yang menindas, saya kira. Nah, pada poin itu yang saya kira menarik akhir ini, Amanda. Sekali lagi teman-teman, saya coba membukakan jalan bahwa sekarang pergumulan intelektual Islam sedang memasuki fase yang menarik menurut saya, karena fenomen ini kan LGBTIQ itu boleh dibilang sebagai fenomena baru ya. Fenomena baru di mana dulu ketika tulisan-tulisan tentang fatwa-fatwa keagamaan dirumuskan, mungkin fenomena itu belum ada. Atau ada tapi ya mungkin tidak se-sophisticated sekarang gitu ya. Tidak se-complicated sekarang karena kan ada pelibatan aspek psikologis, ada pelibatan aspek budaya dan seterusnya yang mungkin dulu juga ada tapi tidak sama persis. Makanya seringkali dinisbatkan pada perilaku tertentu di masa itu yang kemudian dihukumi dengan hukum tertentu. Nah, fenomena sekarang saya kira ini menjadi menarik karena menantang fenomena-fenomena baru ini menantang ilmu-ilmu agama untuk keluar dari kotak. Ya, saya kira Okta sebagai mahasiswa teologi juga belajar bagaimana teologi itu tidak terkotak dalam satu tabung teologi ansih gitu. Karena dia harus berdialog, Manda. Jadi kalau belajar agama itu nggak bisa belajar agama hanya teksnya aja gitu. Jadi kita harus belajar psikologi, harus belajar ilmu sosial, belajar misalnya antropologi, belajar ilmu politik, belajar sejarah, karena ada sisi-sisi yang memang tidak hanya bisa dihukumi secara tekstual saja, termasuk kedokteran misalnya. Dulu orang kan memahami misalnya perilaku LGBTIQ itu lingkungan gitu ya, ikut-ikutan lah, ini jadi begini karena ikut-ikutan dan seterusnya, ini gaya hidup gitu lah, ini lifestyle seharusnya gitu. Terus saya ngobrol dengan banyak orang, Manda, dia cerita gitu ya, saya kira itu mungkin hal-hal yang juga bisa seringkali didengar oleh teman-teman. Saya itu sampai berobat loh untuk sekedar mengamini atau sekedar mengikuti kemauan orang banyak. Oke, saya coba memosisikan diri saya sebagai orang sakit. Saya berobat, saya ke luar negeri, ke Jerman, ke Singapura dan seterusnya, dan tidak berubah itu. Artinya ya saya tetap dengan saya seperti sekarang, saya tidak bisa berubah orientasi seksualnya. Artinya kalau kemudian ini dianggap sakit, ya saya tidak sembuh gitu ya, saya tidak sembuh dan saya bisa menyimpulkan ini given, seperti yang Okta bilang, ini anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dengan cara saya seperti ini gitu. Nah, saya kira ini fenomena yang kemudian fenomena sosial ya, yang memantik kalangan agamawan untuk berpikir ulang tentang teks agama gitu, mereinterpretasi teks agama agar ia juga bisa merespon, karena agama itu kan hadir sebagai respon atas kebutuhan manusia. Nah, bagaimana agar agama itu selalu up to date sesuai dengan denyutnya di perkembangan zaman? Caranya yaitu dia selalu agama melalui tokoh-tokohnya ya, melalui ilmuwan-ilmuannya, ilmuwan agama, bagaimana ia melihat fenomena sosial itu secara inklusif gitu, secara terbuka, dan mengambil spirit Alkitab, mengambil spirit teks keagamaan untuk diambil nilai universalnya, dikontekskan dengan realita yang terus-menerus berkembang gitu, Manda. Oke, wah keren, menarik ya. makin lama makin menarik. Oke, kita kembali lagi ke Okta ya, Kang. Nah, gimana Okta menurut kamu? Apakah kemudian ini ya tadi udah di-mention sama Kang Teddy bahwa ya memang agama itu nggak bisa dikotak-kotakan gitu kan. Terus kemudian apa yang selama ini mungkin pernah kamu dapatkan dari misal pengalaman teman-teman komunitas lah di akar rumput soal keagamaan gitu kan? Apakah kemudian bagaimana posisi tawar teman-teman komunitas juga di posisi ketika ngobrolin soal religiusitas gitu tadi? Oke, silakan. Oke.
tadi ya seperti yang saya bilang itu ya Amanda, justru banyak teman-teman LGBTIQ itu yang sangat religius, yang sangat tekun menjalani rutinitas agamanya gitu. Justru ini yang jadi titik balik gitu. Jadi ketika orang-orang bilang LGBT itu tidak menerima surga, dia masuk neraka, dia berdosa, tapi di sisi lain justru banyak teman-teman itu yang sangat religius, yang sangat sangat tekun beribadah, sangat menghargai bagaimana pemberian Tuhan kepada kita gitu. Jadi justru ini kebalikan dari apa yang justru dibilang oleh banyak orang gitu soal LGBTIQ. Nah, kalau soal agama tadi ya yang sangat yang tidak bisa dikotak-kotakkan tadi, ya memang betul. Jadi tadi seperti yang saya bilang kan, tidak ada agama yang lepas dari penafsiran. Jadi buat saya ya sebagai seorang queer, agama itu ya tadi itu seperti pilihan hidup, seperti istilahnya seperti pakaian. Kita bisa mengenakan jubah agama gitu, tetapi kan ketika kita melepas itu semua kan, kita kembali melihat diri kita sebagai manusia gitu kan, terlepas dari apapun itu identitasnya, apapun latar belakangnya gitu kan. Jadi secara sosial juga kan agama itu kan sebagai salah satu dari pandangan hidup dari sebagian dari budaya juga menurut saya kan. Jadi itu sih tidak bisa kita misal generalisir juga, tidak bisa kita masukkan dalam satu kategori tertentu juga gitu, karena tadi itu sangat luas pandangannya gitu. Oke, terima kasih Okta. Nah, satu kali lagi nih Okta, kemudian kalau misal kita ngomongin soal terapi konversi ya, ini kita nanti akan lebih mengerucut ke bagaimana agama seperti seolah-olah kemudian melegalkan atau mengindahkan bentuk-bentuk kekerasan gitu loh. Padahal tadi kita di awal sudah mention bahwa agama manapun itu tidak pernah yang namanya mengindahkan kekerasan gitu. Bagaimana Okta menurutmu? Terapi konversi itu seperti apa? Jujur ini agak trigger ya. Karena saya juga pernah menjalani terapi konversi secara Kristen. Itu ya tadi seperti yang Kang tadi bilang kan, karena agama itu kan harusnya up to date dengan perkembangan zaman. Jadi ketika ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu psikologis itu sudah banyak mengemukakan soal penemuan-penemuan baru, bagaimana LGBTIQ itu bukanlah sebuah penyakit, bukan sebuah hal yang menular dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika ada praktek-praktek terapi konversi itu menurut saya mungkin ada semacam oknum dari pemuka agama tertentu atau semacam ya istilahnya konselor. Kalau di dalam Kristenan itu kan ada namanya konselor pastoral gitu kan. Jadi mungkin mereka belum mengupdate pengetahuannya, belum mengupdate perkembangan ilmu yang terbaru gitu, sehingga banyak dari oknum-oknum tertentu itu menggunakan cara-cara lama, misalkan seperti eksorsisme itu yang entah dia apa-apain itu itu sebagai cara untuk istilahnya sembuh dalam tanda kutip ya kan. Padahal saya tidak sakit gitu, kita tidak sakit, yang sakit apa, tidak ada yang perlu disembuhkan sebenarnya. Itu cerita dong kalian, kalau maksudnya terapi konversi itu maksudnya secara praktikal itu diapain gitu, seperti apa gitu. Barangkali teman-teman juga banyak yang mungkin ini kan relatif baru gitu ya bagi awam mungkin. Ya kalau dari saya sih pernah berapa kali sih, ada yang versi Katolik juga pernah. Dari ada seorang bruder itu
menyuruh saya untuk puasa, terus saya disuruh doa, terus kayak tahajud ya kok di Islam itu. Malam doa malam. Malam doa malam itu puasa, doa malam puasa terus didoakan terus sama turuner gitu. Nah, itu yang versi Katolik yang agak soft ya. Ada juga yang dari mungkin dari karismatik, dari Kristen Pentakosta gitu kan. Itu ada yang kayak disembur-sembur minyak urapan, itu di kayak doa-doa bahasa roh. Padahal ya apa ya, istilahnya saya dipukul-pukul, didorong-dorong gitu. Ya dikiranya ada semacam jin, semacam setan gitu di dalam diri saya. Ya, Kristen lah ya. Ya, Kristen. Yang itu harapannya dia kembali normal gitu ya dalam Padahal jin apa yang merasuki, setan apa yang merasuki. Ya, itu berawal dari pandangan memang ya, pandangan bahwa perilaku itu sebagai sesuatu yang menyimpang. Oke. Terima kasih Okta untuk sharingnya. Ya. Nah, bagaimana Kang Teddy menanggapi mengenai itu ya tadi ruqyah atau kemudian konseling pastoral, terus kemudian bagaimana juga pendapat Kang Teddy mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang kemudian itu seolah-olah diindahkan atau bahkan dianjurkan, kan banyak apa ya kalimat-kalimat yang kemudian itu mengintimidasi teman-teman dengan bilang ya bahkan darah kita pun itu dihalalkan misalnya. Bagaimana Kang Teddy? Oke, pertama saya terima kasih ya ke Manda dan Okta karena interaksi kita selama ini semakin membuka wawasan dan pikiran saya tentang fenomena ini yang tidak sesempit seperti yang dibayangkan orang gitu. Pertama soal maksudnya yang dialami oleh Okta dan mungkin banyak teman-teman yang lain soal terapi konversi itu bermula dari pandangan bahwa bahwa apa yang terjadi pada teman-teman itu sebagai sesuatu yang menyimpang, penyakit bla 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 gitu ya. Ada sesuatu yang menumpangi seseorang dan kemudian membuat dia mendrive dia menjadi seperti ini gitu. Nah, saya kira itu bermula dari hal tersebut sehingga kemudian ada upaya-upaya ya spiritual gitu ya yang kemudian diharapkan bisa mengembalikan dia dalam satu aktivitas yang wajar kira-kira seperti itu. Nah, tentu saya tidak tahu ya, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang punya pandangan seperti itu, barangkali karena keterbatasan referensi, keterbatasan bacaan, keterbatasan wawasan dan seterusnya yang itu tadi saya bilang bahwa fenomena ini bagi saya harus terus berproses mengenali karena kalau saya terlalu cepat menyimpulkan saya akan salah langkah seperti itu gitu. Saya gini, ini ada orang yang sakit perut tapi dikasih obat sakit kepala. Nah, itu kan diagnosa yang kurang pas gitu ya. Ini diagnosa yang kurang pas. Jadi dokter itu kalau mau ngasih obat ya diagnosanya harus tepat dulu, jangan sampai kemudian ngasih obat yang berbeda dengan hasil diagnosanya. Kira-kira seperti itu kalau itu dianggap penyakit. Nah, ini hal yang menurut saya juga tidak bisa serta-merta, tidak bisa ujuk-ujuk diberikan vonis tertentu. Jadi saya kira sekali lagi bahwa fenomena ini membuka mengharuskan semua khalayak publik membuka wawasan untuk mengenali lebih jauh. Yang kedua, kalau saya jelas bahwa agama apapun, ajaran Islam juga mengharamkan segala bentuk kekerasan ya atas nama apapun. Bahkan kalau teman-teman mendengar rame-rame belakangan salah seorang ustadz perempuan yang menyampaikan boleh disebut ya, meskipun ia bilang itu penggalan ya, tapi poinnya kan kira-kira begini, boleh bagi suami untuk melakukan kekerasan kepada istrinya. Nah, tentu saya punya argumen yang lain, misalnya Nabi Muhammad tidak pernah itu memukul istrinya, tidak pernah memukul istri-istrinya gitu. Nah, artinya ya ada yang secara prinsipil harus dipegang bahwa
agama tidak boleh melakukan kekerasan ya, kekerasan apapun ya. Beda kasus kalau perang lah ya, beda kasus dalam rumah tangga atau dalam ruang domestik kekerasan itu tidak dibolehkan. Artinya kepada mereka yang dianggap mungkin berbeda sekalipun ya itu juga tidak boleh gitu ya. Nah, saya secara moderat sering atau lebih nyaman menggunakan diksi ini. Kita punya kendaraan yang berbeda untuk sampai salah tiga. Okta naik motor, saya naik mobil. Saya nggak harus bilang, alah motor itu ya kualitas security-nya rendah misalnya. Ya nggak usah bilang begitu. Udah kita sudah nyaman dengan motor dan mobil kita masing-masing, nggak usah disama-samakan gitu. Sama, saya juga tidak harus memaksakan teman-teman yang punya orientasi berbeda dengan saya itu harus sama dengan saya karena mereka menganggap itu human. Karena mereka menganggap itu sesuatu yang natural, yang mereka meyakini itu pemberian dari Tuhan. Kecuali mungkin mereka yang masih denial misalnya ya, itu beda kasus. Tapi kalau orang yang sudah merasa nyaman dan saya tidak merasa ini sebagai penyakit dan seterusnya, ya saya tidak harus memaksa dia untuk kemudian sama dengan saya. Nah itu yang saya kira hal yang masih saya pegangi sampai sekarang, bahwa yang ditakar ya di hadapan Tuhan itu kan kualitas keimanannya atau kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Tuhan adalah yang paling bertakwa gitu. Jadi untuk menjadi manusia yang punya derajat di hadapan Tuhan, naikinlah derajat takwaannya aja deh gitu. Udah nggak usah ngurus yang lain. Kalau saya ya sudah, itu urusan vertikal saya dengan Yang Maha Kuasa. Urusan horizontal saya ya harus tetap baik. Tidak ada alasan saya untuk mendiskreditkan yang lain karena pilihan atau orientasi seksual yang berbeda gitu. Tidak ada alasan untuk itu. Karena apa? Karena dalam ayat lain misalnya Al-Quran itu dengan tegas menyatakan walaqad karramna bani Adam, dan telah aku muliakan anak Adam. Jadi Tuhan itu memuliakan manusia, anak Adam, semuanya tanpa pilih-pilih gitu. Jadi itu saja tugas saya sebagai makhluk, untuk memuliakan manusia gitu, memuliakan sesama saya. Karena apa? Karena dalam salah satu hadis itu dikatakan begini, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya yang di atas itu, yang di langit itu akan menyayangimu. Jadi tiket untuk disayangi dia yang di atas adalah menyayangi yang ada di bawah. Merinding loh. Kira-kira seperti itulah. Nah itu yang selalu menjadi pegangan saya ketika misalnya saya menemukan fenomena yang berbeda dengan yang saya alami, berbeda dengan yang saya imani, berbeda dengan yang saya lakukan. Ya sudah, saya kerjakan, fokus pada apa yang saya anggap benar menurut saya, tanpa harus menyalah-nyalahkan yang berbeda dengan saya. Itu saja prinsip beragama menurut saya, atau prinsip hidup saya, kira-kira seperti itulah gitu. Makanya saya tidak terlalu heran kalau misalnya Okta bilang, selain saya juga menemukan banyak praktek ya, ada teman-teman transpuan yang sangat-sangat filantropis, yang sangat-sangat soleh atau solehah soleh-solehah lah gitu ya, atau yang sangat-sangat rajin beribadah. Bagi saya ya memang begitu itu gitu ya, faktanya seperti itu gitu. Ada beda antara orientasi seksual, identitas gender dengan religiositas. Karena yang hetero, yang tidak soleh juga banyak gitu loh. Jadi bahwa seorang itu punya dimensi spiritualitas yang tinggi, ya itu tidak terkait dengan pilihan orientasi seksual seorang kan, gitu kan. Orang dari beragam identitas gender bisa menjadi sangat soleh, bisa menjadi sangat tidak soleh gitu. Gak sesuatu yang relate menurut saya. Gitu Mbak. Padahal itu pertanyaan nomor 5. Oke, berarti aku langsung ke Okta nih. Kira-kira apa harapanmu kepada teman-teman komunitas ya, khususnya mereka yang melihat video ini? Ada nggak sih harapan atau kemudian apa yang pengen kamu sampaikan kepada teman-teman komunitas? Oke. Kalau harapan atau
sesuatu mungkin ya. Untuk teman-teman di luar sana yang lagi dengerin podcast ini, ya ya tadi kembali ke apapun pilihan kalian, apapun jalan hidup, jalan keimanan kalian, ya lakukan saja gitu dan hidupi saja gitu. Jangan sampai kalian hanya karena ada banyak omongan-omongan, ada banyak perkataan-perkataan jadi membuat kalian itu semakin down, semakin terpuruk gitu. Justru kalian itu bisa menjadi kalau istilah di Kristen tuh jadi terang, jadi model, jadi model, jadi terang garam dunia. Alkitab lagi. Oke, jadi itu memberi kalian bisa memberi manfaat, bisa menjadi teladan, mungkin jadi orang yang bisa menciptakan atau memberikan suasana yang berbeda, warna yang berbeda kepada lingkungan sekitar kalian gitu. Oke. Terima kasih Okta. Nah, sama nih Kang Teddy. Apa harapan Kang Teddy atau mungkin closing statement lah istilahnya untuk teman-teman komunitas LGBTQ di luar sana yang kemudian masih bergumul, aku harus sholat pakai sarung atau mukena misalkan, atau kemudian gimana ya caranya aku bisa nyaman untuk beribadah misalkan. Bagaimana Kang Teddy pendapatmu? Kalau pertama selain mencari lingkungan yang bisa memberikan suasana nyaman, saya kira kembalilah kepada hati dulu ya, hati nurani. Kembali pada diri. Karena Nabi bersabda istafti kolbak, mintalah fatwa pada hatimu. Jadi hati kita itu sebenarnya kendali yang paling unggul gitu ya untuk menentukan ini baik menurut kita, ini buruk menurut kita. Ya udah balik aja dulu kepada hati kita gitu. Nah, lalu misalnya seorang transpuan ini, saya kalau ibadah apa harus pakai sarung atau pakai mukena, udah senyamannya dulu saja. Tapi jangan berhenti belajar. Ini yang paling penting sebenarnya. Jangan berhenti belajar apapun ya, belajar tidak selalu belajar agama, tapi belajar yang lain-lain itu. Jangan jangan mengabsolutkan apa yang ada di pikiran kita sebagai sesuatu yang benar gitu ya. Terbukalah, parasut itu kan berfungsi kalau terbuka. Kira-kira pikiran juga seperti itu. Jadi terbukalah untuk berpikir, terbukalah meminta masukan, diberi masukan dan seterusnya, bahwa kemudian kita yang akan menentukan yaitu soal nanti. Tetapi jangan menutup diri kalau ada yang memberi masukan. Berbeda kalau yang mencaci misalnya, itu beda ya. Tapi kalau ngajak ngobrol gitu ya, ngajak diskusi, saya kira nggak masalah gitu. Jadi siapapun, saya kira ini tidak tertentu kepada teman-teman komunitas ya. Siapapun dari kita, penting bagi kita untuk membuka diri untuk diskusi dan seterusnya. Karena pada akhirnya kan keputusan akan ada di kita sendiri gitu. Lalu yang kedua, itu yang pertama, balik pada diri kita. Yang kedua, carilah komunitas yang membuat nyaman. Tentu ini komunitas yang khusus ya, karena tidak semua orang memahami ini gitu ya. Tidak semua orang memahami ini. Tetapi ada juga loh yang mau memahami dan mau peduli bahkan gitu. Nah, simpul seperti itu yang penting untuk diketahui, karena saya kira kalau orang sedang dalam masa pencarian kemudian disesat-sesatkan, itu ya pasti dia tidak mungkin sudah tidak lagi akan mencari, karena dia merasa bahwa begitulah dunia menghukumi dirinya gitu kan, seperti itu. Jadi mencari komunitas yang tepat, mencari lingkungan yang tepat yang bisa membuat nyaman. Nah, itu juga hal kedua yang penting dilakukan oleh teman-teman. Lalu yang ketiga ya hindari membaca informasi yang sekiranya akan membuat kita antipati. Misalnya pandangan-pandangan keagamaan yang judgmental gitu ya, yang vonis ini vonis itu. Saya kira teman-teman perlu juga memilah dan memilih preferensi keagamaan yang gini, yang bahasa saya yang bukan mendukung tetapi memberikan payung, bahwa misalnya secara filosofis agama Islam itu agama rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku diutus
dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah, kecuali untuk menjadi rahmat. Jadi kalau saya misalnya ya, Okta itu mau ke barat, lalu dia jalan ke timur, saya ketemu dia, apa saya pukul? Dia kan enggak, Okta ke sana kalau kamu mau ke arah barat gitu. Tidak kemudian dipukul gitu. Jadi agama itu merangkul, bukan memukul gitu ya. Jadi agama itu harus memberikan rasa nyaman kepada siapa? Kepada siapapun gitu. Jangankan kepada manusia yang beragama, yang tidak beragama sekalipun. Jangankan kepada manusia, kepada tumbuhan, hewan saja agama itu harus melindungi kok. Harus melindungi, apalagi kepada manusia yang saleh pula gitu. Jangan kemudian ini orang-orang yang sudah berusaha menemukan Tuhannya malah disesat-sesatkan. Nah, itu saya kira praktek-praktek yang kurang bijak. Sehingga teman-teman perlu juga membaca misalnya referensi dari atau bacaan-bacaan yang mengandung nilai-nilai substantif ajaran agama. Kristen dengan kasihnya, Islam dengan keadilannya misalnya, dan ajaran-ajaran Buddha dengan kekerasannya dan seterusnya. Saya kira itu yang mungkin langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Saya beberapa kali datang ke komunitas teman-teman transpuan yang sedang melakukan pengajian misalnya, dan saya kira itu hal yang luar biasa gitu ya, di tengah cercaan, di tengah diskriminasi, mereka sangat religius menurut saya, dan beberapa teman-teman persekutuan ya yang melakukan penelaan Alkitab, saya kira itu positif gitu ya, positif bagi perkembangan hubungan di antara kita. Itu Manda. Terima kasih. Terima kasih. Nah, teman-teman begitu ya, kiranya kalau misalnya mau disimpulkan bahwa ya yang pertama aku mau kutip dari Okta bahwa ya kita juga orang yang religius dan spiritualis gitu kan. Kemudian yang aku mau kutip dari Kang Teddy, ya tadi ya ada 3 hal yang kemudian kita harus pertimbangkan. Jadi dirimu sendiri, cari komunitas, terus kemudian kalau mau beribadah ya ibadah senyamannya kamu aja gitu lah. Kemudian buat teman-teman lain cis hetero ya, terutama ya, kita nyebutnya cis hetero, bukan kita nggak lagi pakai kata straight atau normal gitu ya kan, kita menyebutnya dengan nama cis gender hetero. Untuk teman-teman cis hetero di luar sana, kalau misal ini ya mungkin kalau misal di jalan atau kemudian ketemu teman-teman komunitas LGBTQ, dan kemudian misal atau kemudian di musola atau masjid ketemu teman-teman komunitas LGBTQ, tadi seperti yang diobrolkan sama Kang Teddy, jangan dipukul karena kita ini fungsinya adalah merangkul gitu. Agama fungsinya adalah merangkul sesama gitu, sama umat manusia. Urusan dengan Tuhan itu urusan vertikal ya Kang ya. Yeah. Dan urusan dengan sesama manusia itu urusan horizontal. Alangkah lebih baiknya kita membedakan 2 urusan itu. Urusan vertikal itu sangat privat sekali teman-teman. Gak boleh kita judgement atau kemudian kita nilai dengan sesuatu yang kita pahami sendiri dan kemudian itu nggak ada verifikasinya misalkan. Kayak gitu teman-teman. Oke, kurasa udah cukup ya teman-teman ya podcast kita hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kang Teddy Khaliluddin, terima kasih banyak. Terus kemudian terima kasih banyak buat Okta Prima Putra yang udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini. See you next time dan see you on another issues topic. Bye.